Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas kelima, metode penelitian sosial. Buku yang dibahas mengenai Setelah Masyarakat, Lintas Antropologi dari Oxford. Yang pertama, pengantar. Buku ini menyatukan sekelompok cendekiawan yang dibentuk oleh antropologi Oxford pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, masing-masing mencerminkan arah akademik mereka. Ini merupakan periode perubahan politik dan akademis di Inggris Raya dan secara umum di seluruh dunia. Pembahasan yang berikut mengenai plodaki ke arah prospografi antropologi Oxford sejak tahun 1976. Tujuan bab ini untuk memperkenalkan prospografi sejarah antropologi dengan membandingkan lintasi dua cohort dari lulusan antropologi sosial di Oxford pada pertengahan tahun 1970-an dan akhir 1980-an. Pada tahun 1976 adalah pada masa ketika institut mengalami kegiatan musim panas India sebelum tahun-tahun kemunduran. Tahun 1988, dekat dengan Nadir Tan, keberuntungan institut untuk itu menyimpan catatan siswa MST dan tanggal kembalinya dari kantor lapangan pasca doktoral yang diperpanjang. Pembahasan yang berikut mengenai Amor Fati dan Institut dari Antropologi Sosial. Salah satu interpretasi Friedrich Nietzsche tentang konsep bersedia yang abadi adalah bahwa ekspresi amor fati, cinta dari nasib seseorang. Dalam perumusannya, Nietzsche dalam kehidupan tertentu, suatu saat di mana seorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua yang telah mereka alami sama senangnya seperti tahun-tahun yang lalu. Diploma dalam antropologi sosial dimaksudkan untuk menyediakan bagi siswa, baik di dalam maupun luar negeri, pengetahuan mengenai landasan disiplin yang gelar sarjana yang bisa digunakan. Yang berikut mengenai refleksi dari antropologi sosial dan keluar dari Oxford sejak tahun 1980-an. Antropologi akan selalu lebih kritis daripada sosiologi. Sosiologi mungkin memiliki banyak tren dan penemuan kembali, tetapi ia memiliki landasan berupa materi dan metode pokok dan hubungan yang nyaman dengan unit-unit nasional dan masalah sosial yang tak satupun dari mereka akan pergi, meskipun migrasi dan globalisasi kadang-kadang sulit berhubungan dengan badan-badan pemerintah. Sebaliknya, antropologi memiliki hubungan yang tak terkalahkan dalam mata publik dalam lenyapnya suku-suku dan kehidupan yang semakin punah. Yang berikut mengenai tradisi kerja lapangan pencarian untuk kebutuhan pokok membingungkan. Bab ini dibahas mengenai beberapa refleksi lebih lanjut tentang pentingnya kerja lapangan dan dibahas beberapa teoritis metodologi dan implikasi pribadi tradisi kerja lapangan. Ada tanda-tanda bahwa ciri khas antropologi yang menggarisbawahi kerja lapangan etnografis yang berlangsung lama, intensif, terbuka dan bersifat induktif di tempat-tempat yang jauh tidak lagi dianggap penting oleh banyak orang atau bahkan berterima secara politik. Yang berikut, mengapa antropologi, strukturalisme dan sejak. Bab ini ditulis untuk menyampaikan kepada sekelompok pasca sarjana kontemporer di University of Kent dan mengambil gagasan istirahat dan mengulangi pada akhirnya dalam konteks gagasan Ardenner tentang mode pendaftaran entitas yang agak tidak aman yang beroperasi pada tingkat menengah antara program dan hasil. Sekian dan terima kasih.